Ketua kelas dan saya Mardani selaku pemimpin kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk menandakan kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita bernyanyi bersama salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Garuda Pancasila ya? Iya. Harus semangat. Oke. 3, 2, 1, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa. Aisyah Dwi Cahyani, Adikku. Andika Rahmatullah. Apa? Oh iya. Sakit apa-apa? Sakit. Sakit ya. Evi Aprilia. Adikku. Ya. Maratun Putri Soliha. Mei Prata Jabra. Adikku. Melati Sukmawati. Adikku. Muslim Mubarak. Adikku. Muhammad Hair Tajam. Apa? Muhammad Fila Fardin. Adikku. Muhammad Saiful Magani. Adikku. Nisa Istiqomah. Adikku. Nilam Sari. Apa? Nur Hayati. Adikku. Nuril Wahidianti. Adikku. Ratu Nabila Putri. Adikku. Ramadan. Apa? Ini kayak apa ya? Satria Wijaya. Ya. Siska. Adikku. Sulastri. Adikku. Wulandari. Sakit. Baik, semoga yang tidak hadir hari ini dan semoga yang sakit cepat disembuhkan dan bisa aktivitas dalam keadaan. Amin. Nah, minggu yang lalu kita membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Dan minggu ini kita mempelajari kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Sekarang ibu tanya, ada yang bisa menyebutkan sila-sila Pancasila? Ayo. Nisau? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. M. Saiful Magani? Evi? 3. Persatuan Indonesia. Meisa? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nuril? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus Vita. Tepuk tangan. Ya, itulah sila-sila Pancasila. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran dulu, biar kalian tahu apa saja sih yang harus kita pelajari hari ini. Oke, bisa dilihat? Bisa. Bisa dibaca juga kan? Bisa. Baik. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu apa? 1. Mengetahui kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke, yang kedua apa? Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan hak hidup bangsa. Ya, yang ketiga. Mengetahui dan mengamalkan
sampai pada hari ini, pada pembelajaran kali ini. Baik, selanjutnya sudah lihat di depan? Sekarang ibu tanya, gambar apakah yang tertera pada samping ibu guru ini? Muslim Mubarak, gambar apakah itu? Garuda? Garuda Pancasila. Ya, yang seperti yang kita nyanyikan tadi, Garuda Pancasila ya. Oke, Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan prinsip dasar kebangsaan Indonesia yang menjadi landasan bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan landasan di sini adalah fondasi suatu bangsa dalam membangun negara, dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Tanpa adanya suatu fondasi suatu bangsa, maka bangsa itu akan kacau atau istilahnya tidak kokoh, akan mudah runtuh. Sama dengan bangunan ini. Coba lihat di sini saya. Sama dengan bangunan ini, ketika bangunan ini tidak dibangun terlebih dahulu fondasinya, maka akan cepat runtuh. Selain dari runtuh apa lagi? Rusak, dan lain sebagainya. Ya, itulah kenapa Pancasila dijadikan sebagai landasan dari pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, cara mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila. ya, dengan cara apa? Dengan menyatakan nilai-nilai nyata segala aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Dengan cara ini, maka Pancasila akan terus menjadi kepribadian bangsa yang senantiasa menuntun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, pintar sekali keterangan. Oke, mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila dengan penerapan. Penerapan yang dimaksudkan di sini anak-anakku sekalian, yaitu dengan cara kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu apa saja? Di mana saja? Bisa di lingkungan masyarakat. Ya, selain dari masyarakat, di mana saja? Di sekolah juga. Di mana lagi? Lingkungan keluarga. Jadi di sini mensyukurinya dengan kita melakukan atau mengimplementasikan hal-hal baik dalam lingkungan atau segi kehidupan. Bisa dimengerti? Bisa. Bagus. Next. Oke. Tadi penerapan nilai-nilai Pancasila kan? Ya, inilah nilai-nilai Pancasila yang kalian paparkan tadi. Nilai yang pertama atau sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berpilihan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa keterangan. Nah, sekarang kalian sudah melihat ini ya? Maaf. Sudah melihat nilai atau sila-sila Pancasila. Sekarang yang ditanyakan di sini adalah lihat gambar ini. Gambar apa tadi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini dijadikan sebagai apa di Indonesia? Dasar, lambang atau apa? Lambang, dasar atau semboyan? Ayo. Apa? Lambang pintar keterangan. Garuda Pancasila dijadikan sebagai lambang. Sedangkan Pancasila tadi dijadikan dasar dan semboyan bangsa Indonesia.
dipahami? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, semangat pagi kita generasi penerus bangsa. Semangat, cerdas, optimis. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kita akan melakukan diskusi Kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, Ibu akan membagikan berapa orang nih? Yang hadir 16 orang. Berarti 4 kelompok ya? Ya. Satu kelompok terdiri dari 4 Orang. 4 orang. 4 orang nanti akan memilih kartu ini, kartu berwarna. Dan Ibu tunjuk dulu pemimpinnya nanti. Masuk depan, Mei, Nuril, Evi, Lastri. Oke, kalian akan memilih kartu ini, jangan dulu dibuka, dirahasiakan dulu angka berapa yang tertera dalam kartu ini ya. Ayo silakan dipilih yang mana. Nah, jangan dulu deh. Ayo. Oke, dan juga siswa-siswi yang lain memilih angka berapa, kartu apa yang dimau. Jangan dulu dibuka. Ayo. Iya. Silakan. Iya. Ayo Lisa yang semangat. Ayo pilih. Oh iya. Oke, terima kasih. Baik. Sekarang coba bukakan angka berapa di balik kartu itu. 2. Kartu berapa? 3. Berarti oke. Angkat tangan yang angka 1. Nah, yang angka 2. Yang angka 2 sama Nuril. Yang angka 3. Angka 2 mana? Oh, angka 2. Angka dari tadi. Ya. Nuril angka 1 ya. Ya. Angka 2 Mei. Angka 3 Sulastri dan angka 4 Evi. Oke, sekarang bagikan kelompok sesuai dengan kartunya itu. Ayo, silakan. Yang kuning, siapa aja? Ayo. Bangun, cepat. Ayo, bagi kelompoknya. Ayo. Nah, di sini. Sudah ya? Ya. Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD, dengarkan dulu instruksi daripada penyelesaian kerja kelompoknya nanti. Coba perhatikan sini dulu semuanya. Iya. Di dalam LKPD ini ada 2 paket soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, paket soal A itu untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang A ya. Nah, terus yang B dikerjakan secara individu, masing-masing ya. Iya. Masing-masing anggota maksudnya di sini. Iya. Kalau yang berkelompok tadi hanya soal yang paket A saja. Dalam mengerjakan soal paket A dan paket B ini akan secara bersamaan itu dikumpulkan pada waktunya nanti. Ibu akan memberikan waktu untuk mengerjakannya dalam waktu 35 menit. Dan 25 menit terakhirnya kita akan presentasi hasil diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Ya, itu akan bagi satu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ibu. Biasa. Ya. Kelompok 2 ya. Jadi biasa. Kelompok 2. Kelompok 3.
Sudah semuanya? Sudah. Ya, kelompok 1 gimana? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik, sebagai penyemangat pagi kita generasi penerus bangsa. Semangat, cerdas, optimis. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Presentasi per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang akan presentasi duluan yaitu kelompok 1. Dipersilakan kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, Nuril Wahyudiyati sebagai moderator, dan sebelah kanan saya Nurhayati sebagai pembawa materi, dan anggota sebelah kiri saya Miftahul Istiqomah. Langsung saja kita ke topik pembahasan soal yang akan dibacakan oleh Nurhayati. Soal nomor 1. Bagaimana cara mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila?
bijaksana menuntut bangsa dan senantiasa menuntut bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nomor 2. Mengapa Pancasila mempunyai kedudukan fungsi yang sangat penting? Jika Pancasila sebagai dasar negara yang dihilangkan, maka runtuhlah Indonesia. Sebab negara tidak memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negaranya menjadi tertib dan teratur. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Dan agama sebelah kiri saya, soal yang pertama. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawabannya adalah, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Soal kedua, pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jawabannya, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti penting kedudukan Pancasila. Jawabannya adalah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memberikan konsekuensi bahwa sebagai kaidah negara, Pancasila bersifat fundamental atau mendasar, tetap kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Mengubah Pancasila sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh perilaku penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. Jawab. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Soal kedua, berikut contoh nilai-nilai yang bisa diamalkan yang disarikan dari butir-butir Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragam dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk keempat kelompok tadi yang luar biasa memberikan presentasi yang begitu baik. Tepuk tangan. Ya, good job untuk semua kelompok yang melakukan presentasi. Baik, anak-anak sekalian, dari apa yang kita bahas hari ini, pembelajaran hari ini, apakah ada hal-hal yang belum dimengerti? Tidak. Sudah dipahami semua? Sudah. Terima kasih, alhamdulillah. Kita tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Atau materi kita hari ini? Ya, baik. Nuril, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki
memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang kalian bisa kumpulkan LKPD dan jawaban yang saya berikan tadi. Lembar kerja untuk pakai soal A dan pakai soal B. Ayo, silakan dikumpulkan sekarang. Terima kasih. Ya, semuanya. Tugas kelompok dan tugas individunya. Ya, kelompok 3 ya. Dari hasil pembelajaran kita kali ini atau pembelajaran kita kali ini, apa yang menurut kalian menarik pada topik pembahasan kita pada pertemuan ini? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Terus, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Semangat ya? Baik, semangat bagi kita generasi penerus bangsa. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita hari ini selesai, dan untuk pembelajaran minggu depan itu mengenai bentuk dan kedaulatan negara ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum